melihat juga sudah banyak kena serangan fajar sepertinya ya. Udah banyak kresek-kresek yang udah dibawa pulang untuk dijadikan hadiah untuk keluarga yang ada di Indonesia. Maka setelah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan perjalanan kita, yakni di sebuah tempat di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika sudah berada di kota Madinah, maka ketika di kota Mekah 13 tahun disiksa, 13 tahun dihina, kemudian diberikan berbagai macam ujian, maka ketika pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah, tak serta-merta hinaan, cobaan dan ujian yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilang dan sirna. Maka ketika pada tahun 2 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat besar yang menentukan nasib umat Islam di seluruh dunia pada saat itu. Karena kenapa? Terjadinya peperangan yang menentukan nasib apakah Islam akan berdiri kokoh tetap ataukah akan hancur, yakni dikenal dengan sebutan Perang Badar, di mana 313 umat muslim melawan lebih kurang 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Maka Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Telah berapa banyak kaum yang jumlahnya sedikit, golongan yang jumlahnya tidak sesuai dengan lawannya, Allah menangkan melawan pasukan yang jumlahnya lebih besar atas izin Allah. Maka pada saat itu 313 dapat melawan, dapat memenangkan pertempuran melawan 1000 pasukan. Ketika kaum kafir Quraisy yang saat itu jumlahnya 1000 pasukan dikalahkan, mereka kembali ke kota Mekah dalam keadaan malu, dalam keadaan menutup wajah. Masa tidak bisa melawan 313 pasukan yang jumlah mereka 3 kali lebih banyak. Maka pada tahun berikutnya, pada tahun 3 Hijriah, mereka mengumpulkan pasukan yang lebih banyak, mempersiapkan jumlah persenjataan yang lebih lengkap. Maka kemudian mereka bertolak dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian Nabi mendengar kabar tersebut. Paman Nabi Abbas kemudian pergi menuju pergi mengirimkan surat, mengirimkan utusan, pergi ke Madinah, mengantarkan surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3.000 pasukan Quraisy siap pergi menuju Madinah untuk dapat menghancurkan Islam di kota Madinah, dapat membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkumpul saat itu di kota Madinah, kemudian berkata, wahai para sahabatku, apa yang harus kita lakukan? Kita pada saat ini 3.000 pasukan yang dari kota Mekah akan menuju kota Madinah. Maka salah seorang sahabat memberikan saran, ya Rasulullah, jumlah kita masih sedikit, kita tidak mungkin untuk menghadang kaum kafir Quraisy di dalam kota. Karena kalau kita melawan mereka di dalam kota, tugas kita lebih berat. Selain berperang melawan mereka, kita harus melindungi keluarga kita, istri dan anak kita yang berada di dalam kota. Mari kita keluar kota, kemudian kita hadang mereka di pinggiran kota Madinah. Kemudian usulnya diterima, maka lebih kurang 1000 pasukan berangkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah tempat di pinggiran kota Madinah. Maka ketika dalam perjalanan terdapat satu orang munafik yang pada saat itu tidak suka dia masuk Islam, tapi tak suka Islam menang, tak suka Islam berjaya. Maka kalau misalkan ada orang KTP-nya Islam, tak suka Islam baik-baik saja, maka patut dipertanyakan dia seorang Muslim atau seorang munafik. Maka seorang munafik itu yang terkenal pada zaman Nabi bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Bapak Ibu sekalian? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia menghasut sebahagian para umat Islam ketika dalam perjalanan untuk dapat kembali ke kota Madinah. Hasilnya dari 1000 orang, 300 berbelok di tengah jalan mengkhianati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari 1000 pasukan hanya tersisalah 300 hanya tersisa 700 pasukan. Akhirnya pergi ke suatu tempat di pinggiran bukit bernama Bukit Uhud. Disitulah akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatur strategi agar dapat menumpas kaum kafir Quraisy pada saat itu.
Akhirnya diperintahkan 50 pasukan pemanah untuk naik ke sebuah bukit. Bukit tersebut dikenal dengan nama Jabal Rumad. Jabal artinya bukit, Rumadun artinya pemanah. Diperintahkan oleh Nabi untuk tetap di sana, jangan pernah turun sampai Nabi memberikan perintah. Akhirnya ketika kaum kafir Quraisy datang, ketika akan menuju kota Madinah, melihat pasukan muslimin telah berada di pinggir kota. Ketika akan melawan pasukan muslimin, mereka kaget, ternyata di atas bukit telah ada 50 pasukan pemanah yang siap menembaki mereka dari jauh. Maka pada awalnya Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka ketika perang terjadi, banyak kaum kafir Quraisy yang berguguran, satu demi satu terkena hujan panas. Maka ketika melihat hal tersebut, kaum kafir Quraisy pun mulai mundur. 3.000 pasukan tak dapat melawan 700 pasukan, mundur kembali, menerima kekalahan yang saat itu sudah berada di depan mata. Maka ketika mereka sudah mundur, mulai jauh daripada medan pertempuran, 50 pasukan pemanah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk jangan pernah turun, melihat di bawah ada kuda yang ditinggalkan, ada pedang-pedang yang berserakan, ada baju zirah yang kalau dijual harganya sangat mahal. Maka kalau dulu Bapak Ibu sekalian, judulnya kalau ada ghanimah, judulnya siapa cepat dia dapat. Maka pada saat itu mereka turun melanggar perintah Nabi, turun dari Jabal Rumad untuk mengambil kuda, untuk mengambil zirah perang, dan mengambil pedang-pedang yang berserakan. Maka ketika sedang sibuk mengambil harta rampasan, maka ada salah seorang jenderal kaum kafir Quraisy yang saat itu masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir, masih belum masuk ke dalam agama Islam, bernama Khalid bin Walid. Kenal Khalid bin Walid, Bapak Ibu sekalian? Maka sebelum masuk ke dalam Islam, Khalid bin Walid merupakan jenderal perang dari kota Mekah yang pada saat itu melihat kaum muslimin sudah kacau formasinya, kemudian memimpin 200 pasukan berkuda mengelilingi Bukit Uhud, kemudian menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Maka ketika itu yang awalnya Allah berikan kemenangan karena 50 pasukan pemanah melanggar perintah Nabi, maka akhirnya kaum muslimin pun kacau balau. Maka disitulah pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berada di tengah-tengah para sahabat, di tengah kaum muslimin lainnya. Maka ketika perang terjadi, maka pada saat itu kaum muslimin pun kacau balau, tidak dapat membedakan mana kawan mana lawan. Dan yang paling berbahaya, Nabi saat itu sedang berada di tengah medan perang. Maka ketika Khalid bin Walid datang menyerang, kaum kafir Quraisy pun ketika melihat kesempatan datang menyerang dari depan. Maka akhirnya kaum muslimin pun terdesak dan akhirnya mundur dan akhirnya menerima kekalahan. Maka ada sebuah cerita Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bernama yang pertama Khalid bin Walid. Yang pertama dia merupakan orang kaum kafir Quraisy yang kemudian menjadikan umat Islam kalah pada perang Uhud. Maka beberapa tahun setelah perang Uhud terjadi, dia masuk ke dalam agama Islam. Maka dia merupakan ujung tombak dari perjuangan Islam dan akhirnya dapat perluasan Islam, pembebasan satu demi satu. Bahkan yang menghancurkan negeri Persia, negeri Madain adalah Khalid bin Walid. Sampai kekuasaan Islam saat itu mencapai Afrika, mencapai ke Asia Kecil di dekat Turki saat ini. Maka sampai pula ke negeri Iran, sampai di perbatasan Afghanistan. Saking luasnya perluasan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Maka dalam seumur hidupnya Khalid bin Walid, Bapak Ibu sekalian, selalu berjuang dalam agama Allah, selalu melakukan perjuangan untuk dapat membebaskan Islam di seluruh dunia ini, sehingga akhirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Maka setelah ini kita akan menuju ke Jabal Uhud, maka akan kita lihat bersama, akan kita langsung saksikan bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita tinggal pergi ke Masjid Nabawi, salat 5 waktu, dapat pahala, masuk surga, jauhi hal-hal yang buruk, jauhi maksiat, tinggal dapat pahala. Maka
Allah berfirman, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Maka masuklah hambaku ke surga, ke dalam pintu surga yang kau inginkan. Sekarang ada pintu babus salat yang orang fokus ibadahnya untuk sholat, maka Allah sediakan pintu untuk masuk ke surga, khusus orang-orang yang rajin sholat, orang yang rajin berpuasa, ada pintunya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dulu zaman Nabi SAW, para sahabat menumpahkan darah, keringat, raga, jiwa, hartanya dipertaruhkan semua untuk menegakkan agama Islam, sehingga kita saat ini umat Nabi bisa merasakan nikmat yang tiada tara. Kita bisa duduk, kita bisa menikmati segala hal yang ada saat ini. Maka silakan, insya Allah perjalanan hanya memakan waktu lebih kurang 3 menit. Insya Allah kita akan sampai ke Jabal Uhud. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan part 2-nya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.